The grip of fear has no hold on me. So where, oh death, where is your shout it out? No longer I who live. Now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. We shout this out. Oh, come on. All of this for your glory. Every believer. Oh, yeah. All of this for your glory. Yes, it is, Lord. And all of this for your glory. Yeah. All of this for your glory. Yeah. See, Lord, all of this for your glory. Hope you're ready. And all of this for your glory. But no longer I who live. Now Jesus, I said, for I was dead in sin, but I woke up to see the light. Got it. 1, 2, 3, dead. Oh, yeah. We say, and all of this for your glory.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu serta saudara dimanapun saudara berada. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat bersama. Kami bersyukur ya Bapa, kalau pada hari ini kami boleh beribadah bersama. Walaupun mungkin masih diselenggarakan secara online, tetapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah setiap jemaat-Mu yang mendengarkan pada hari ini. Dan Tuhan yang menolong Tuhan bagi bangsa dan negara kami, biarlah hikmat Tuhan boleh tercurah atas pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, supaya mereka di dalam memimpin bangsa dan negara kami ini, mereka diberikan hikmat, marifat yang daripada Tuhan saja. Kami bersyukur untuk vaksin yang boleh disebarkan kepada masyarakat Indonesia, walaupun belum sepenuhnya disosialisasikan, tetapi kami percaya Tuhan yang akan menolong supaya vaksin ini boleh secepatnya disebarkan, disosialisasikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, biarlah Tuhan yang menolong buat setiap gereja-gereja-Mu ini ada kesatuan hati, supaya melalui gereja-gereja ini nama Tuhan yang boleh semakin dipuji dan dimuliakan ya Bapa. Kami juga mau berdoa khususnya bagi setiap jemaat-Mu di GJKI Andir, biarlah Tuhan yang menolong bagi setiap mereka. Mungkin mereka ada yang bergumul, mungkin ada mereka yang yang sakit dan beban berat, biarlah Tuhan yang menolong mereka, memberikan kesembuhan dari sakit mereka, memberikan tetap sukacita di dalam setiap pergumulan mereka. Kami percaya bahwa ada mujizat Tuhan boleh terjadi atas setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan yang sudah mendengarkan setiap doa kami ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama di hari Minggu ini. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Bersama Tuhan pasti luar biasa. Di tengah suasana pandemi yang belum usai, tentu banyak sekali masalah yang menimpa kehidupan kita. Banyak sekali saudara-saudara kita yang sakit, saudara-saudara kita yang kekurangan. Tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Kalau kita percaya kepadanya, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Mujizat itu nyata bagi kita anak-anak yang percaya padanya. Mujizat itu nyata bagi kita yang berdoa padanya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Haleluya, ku sembah, tiada yang mustahil bagimu. Ku naikkan sembah syukur, Selamat pagi Tuhan Yesus, betapa Engkau baik bagi kami. Begitu besar Tuhan penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di hidup kami, Engkau menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara Tuhan, Engkau yang memimpin acara kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Engkau yang akan mengawal jemaat kami Tuhan yang di rumah Tuhan. Baik ada yang sakit Engkau sembuhkan, baik ada yang berbeban berat Engkau pulihkan Tuhan. Engkau yang menyertai kami Tuhan. Biarlah Engkau senang mendengar dengan pujian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biar Tuhan kami dapat bersuka cita Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu baik yang Engkau bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bukan karena roh kita, tapi karena roh Tuhan. Roh Tuhan yang merupakan gunung batu kita. Roh Tuhan yang menjadi kota benteng kita. Kita tidak akan ragu karena Tuhan menjamin hidup kita. Kau gunung batuku, Dia Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam
Tuhan Yesus adalah Allah yang Alfa dan Omega. Janjinya tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selamanya. Oleh karena itu hati kita tenang berada dekatnya, karena pertolongan Dia sangat ajaib. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ kuasa-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Selamat datang di GJK Andir Online Service. Senang sekali saya dapat bertemu dengan Anda semua pada hari ini. Saya Felicia, welcome to GJK Andir News for this week. Untuk membuat minggu Anda semakin produktif, Anda dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di GJK Andir. Yang pertama ada ibadah doa pada hari Selasa pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom.
Lalu yang kedua, ada pemahaman Alkitab pada hari Rabu pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Ada juga Youth GJK Andir Online Ministry pada hari Sabtu pukul 5 sore melalui aplikasi Zoom. Untuk anak sekolah minggu, ada juga sekolah minggu GJK Andir pada hari Minggu pukul 7.45 pagi melalui Superbook. Ada juga GJK Andir Online Service pada hari Minggu pukul 9 pagi melalui YouTube channel GJK Andir. Ada 3 cara untuk Anda dapat mendapatkan informasi seputar GJK Andir, yaitu melalui sosial media kami. Yang pertama ada Facebook GJK Andir. Yang kedua ada Instagram Youth GJK Andir. Yang ketiga ada YouTube channel GJK Andir. Jangan lupa untuk follow dan subscribe agar Anda dapat terus berkoneksi dengan kami. Terima kasih. Penyaluran dana bagi yang membutuhkan masih terus dilakukan sampai saat ini. Maka dari itu, mari kita tunjukkan kepedulian kita terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Thank you for your kindness. Bagi Anda yang rindu untuk memberi, Anda dapat mentransferkan persembahan dan perpuluhan Anda ke nomor rekening yang tertera di layar. Atau Anda dapat men-scan QR Code yang tertera di layar. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan gereja, Anda dapat mentransferkannya ke nomor rekening tersebut. Terima kasih. Sepertinya sudah saatnya untuk saya pamit undur diri. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah ya, yaitu 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Tetap sehat selalu dan selalu berpikir positif ya. Happy Sunday and enjoy the rest of service. God bless you and bye-bye. Siapakah aku ini yang jadi biji matamu, Tuhan? Siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi, Tuhan? Kau segalanya bagiku, tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku, hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Kau El Shaddai,
emas. Shalom, selamat pagi khususnya Jemaat GJKI Andir, Bandung. Selamat bersekutu melalui ibadah pada pagi hari ini. Dan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali lewat ibadah online pada pagi hari ini. Salam sehat buat Bapak, Ibu sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Bersyukur khususnya pada pagi hari ini kalau kami boleh lagi beribadah bersama-sama, karena lewat ibadah ini kami sungguh boleh disatukan sebagai anak-anak Tuhan. Kami boleh memuliakan nama Tuhan dan kami boleh memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama, hamba yang akan menyampaikan, jemaat-Mu yang akan mendengarkan, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus menolong kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami bisa menerima dan menangkap firman-Mu itu dengan jelas dan tepat, sehingga kami boleh mengerti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan waktu dan jam ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi, shalom kepada Bapak Ibu sekalian. Renungan kita pada hari ini yaitu dengan tema kemurnian iman Kristen. Lewat renungan ini saya akan membacakan ayat firman Tuhan sebagai dasar dalam khotbah saya pada hari ini, yaitu yang saya ambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, yang demikian bunyinya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikian firman Tuhan yang sudah kami baca bersama-sama. Berbicara tentang iman, ada hubungannya dengan gambaran tentang kadar emas. Kadar emas yang dimaksudkan di sini bahwa emas murni bukanlah emas yang kita kenal dalam banyak bentuk perhiasan. Perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas biasanya sudah dicampur dengan logam lainnya sehingga keras bentuknya. Emas yang murni sebenarnya adalah logam yang lembut, berkilat, berwarna kuning yang menarik,
mudah ditempa dan lentur sifatnya. Ada sebuah proses pemurnian emas yang dilakukan lewat proses pembakaran. Caranya adalah dengan membakar emas hingga mencair. Di saat emas sudah cair, berbagai kotoran yang melekat padanya seperti debu, karat, dan unsur-unsur logam lain akan naik ke permukaan, sehingga semua kotoran ini bisa diambil. Demikian pula bentuk iman kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita masuk dalam pencobaan, bukan untuk menyiksa kita, namun untuk memurnikan iman kita. Seperti halnya emas diproses sehingga menjadi emas murni. Iman kita pun terkadang harus melalui proses pemurnian lewat pencobaan-pencobaan yang mungkin rasanya sangat menyakitkan, seperti dibakar rasanya. Seperti halnya emas yang dimasukkan ke dalam api hingga kelihatan murni, dan tidaknya iman kita pun akan kelihatan kemurniannya lewat berbagai pencobaan. Reaksi dan tindakan dalam menghadapi permasalahan dan pergumulan hidup bisa menunjukkan tingkat keimanan seseorang. Bagaimana mungkin seseorang bisa dikatakan memiliki iman besar jika menghadapi masalah kecil saja sudah bersungut-sungut, takut, cemas, khawatir, atau bahkan menyerah? Orang yang teguh imannya akan selalu tegar, karena mereka percaya penuh pada rancangan Tuhan, beserta penyertaannya dalam setiap aspek kehidupannya. Kita lihat bahwa pada zaman Petrus tampaknya menjadi orang Kristen waktu itu tidak mudah. Ada banyak tekanan dan ancaman yang bisa membahayakan nyawa mereka. Jemaat sekalian, Petrus memulainya dengan ayat yang mengingatkan esensi hidup dalam Kristus. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4, di sana dikatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu." Sebuah hidup yang penuh dengan pengharapan, yang dipersiapkan untuk menerima bagian surgawi yang kekal, itu disediakan lewat Yesus Kristus. Petrus mengingatkan agar jemaat tetap kuat ketika menghadapi bermacam-macam pencobaan. Bukan hanya kuat, tetapi ia menasihati supaya bergembira. Dalam ayat yang ke-6, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Bagaimana bisa bergembira di tengah-tengah permasalahan hidup? Petrus menjelaskan demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya
dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Perhatikan bagaimana Petrus membandingkan proses pemurnian iman dengan proses pemurnian emas. Emas dibakar berkali-kali hingga akhirnya menjadi emas murni yang berharga. Sedangkan iman kita jauh lebih berharga daripada emas. Emas adalah benda fana yang tidak kekal, sementara iman akan membawa kita ke dalam keselamatan jiwa yang kekal sifatnya. Jelaslah bahwa iman kita jauh lebih berharga dari emas. Jika emas saja harus dimurnikan agar bisa menjadi berharga, apalagi iman kita yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang penuh sukacita yang kekal sifatnya. Iman Kristen selalu mengalami tantangan dari masa ke masa dan dari zaman ke zaman. Namun demikian, iman Kristen tidak pernah menjadi lemah dan kehilangan kekuatannya bagi orang-orang yang telah berjuang mempertahankan harta miliknya yang tidak dapat dibandingkan dan diukur dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena Tuhan telah memelihara kita, maka ayat yang kelima di sana katakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Di dalam Alkitab menyebutkan bahwa iman Kristen mengalami pencobaan. Mengapa? Karena pencobaan itu adalah sebuah sarana atau alat yang dipakai oleh Allah untuk memurnikan iman kita. Dalam Yesaya pasal 48 ayat yang 10 mengatakan bahwa sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Demikian juga pemazmur mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kita sewaktu-waktu diperhadapkan dengan persoalan yang pelik barangkali. Masalah yang mungkin buat kita adalah berat. Tetapi di balik semuanya itu ada maksud yang baik buat kita. Sehingga kita mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Rasul Yakobus menguraikan lebih jelas lagi tentang tujuan dari pencobaan itu, sehingga ia memandangnya sebagai suatu kebahagiaan. Ayat yang kedua sampai yang keempat di sana dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Demikian halnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan sampai saat ini di berbagai belahan dunia sudah dialami oleh nabi-nabi terdahulu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius pasal 5 ayat yang ke-12. Mereka mempertahankan kemurnian imannya
karena mereka tahu siapa Allah yang mereka sembah. Bagaimana dengan rasul-rasul dalam Perjanjian Baru? Mereka semua mengalami penderitaan yang sama oleh karena imannya kepada Kristus. Yang pertama mati karena kebenaran adalah Kristus sendiri. Kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga adalah Stefanus, Kisah Para Rasul ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kemudian disusul oleh rasul-rasul yang lainnya. Misalnya Yakobus, Filipus, Matius maksudnya, Yakobus saudara Tuhan Yesus, Matius dan yang lain-lain. Mereka semua menjadi martir. Mereka tetap mempertahankan kemurnian imannya sampai mereka meninggalkan dunia ini. Bagaimana kita mempertahankan kemurnian iman kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya? Apakah penganiayaan dan pencobaan menjadi tantangan terberat untuk bertahan? Itu pasti. Namun mari kita perhatikan apa yang disampaikan kepada kita oleh Rasul Petrus untuk membuktikan kemurnian iman kita kepada Kristus. Di sini paling tidak ada dua hal yang sangat penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, kita harus percaya hanya kepada Kristus sebagai satu-satunya sumber pengharapan akan keselamatan. Iman Kristen adalah kepercayaan kepada Allah yang hidup. Kristus telah membuktikan bahwa dirinya adalah Allah yang hidup melalui kebangkitannya. Oleh kebangkitannya itulah iman kita diperbaharui sehingga kita memiliki pengharapan. Kebangkitan Kristus menjadi dasar pembaharuan iman Kristen. Jadi, iman Kristen hanya berpaut kepada Kristus. Kristen tanpa Kristus tidak dapat disebut sebagai Kristen. Kristus adalah sumber satu-satunya dari segala pengharapan akan keselamatan. Tidak ada keselamatan selain di dalam Kristus. Maka dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau ada keraguan tentang kepastian akan keselamatan dalam Kristus, maka iman kita sedang terinfeksi virus kematian. Kristus harus menjadi sumber dari segala pengharapan akan keselamatan. Yang kedua, kita harus teguh di dalam iman itu sendiri. Telah disebutkan bahwa pencobaan adalah sarana yang Tuhan pakai untuk menguji kemurnian kita. Itulah sebabnya Petrus memandang positif apabila kita sedang berada dalam pencobaan. Hal ini terungkap jelas melalui pernyataannya. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan bahwa bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ada dua kata yang berpadanan yang digunakan untuk merespon setiap pencobaan itu, yaitu bergembira dan bersuka cita. Pencobaan adalah sebuah proses
yang membawa iman Kristen kepada mutu dan kualitas yang murni. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi besar kita harus melewati sebuah fase kehidupan, entah itu susah ataupun senang. Tujuannya menggerakkan kita untuk terus berjuang, seperti emas yang harus melalui sebuah proses pemurnian dalam api. Demikian proses pemurnian iman kita kepada Kristus, sehingga akhirnya kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan bagi Kristus. Jika kita melihat tujuan kita lebih besar, maka pencobaan yang menjadi kecil. Tetapi jika kita melihat tujuan kita lebih kecil, maka kita akan melihat pencobaan itu menjadi besar, dan kita tidak akan bertahan melewati sebuah proses. Bisa kita bandingkan seorang perempuan Kanaan yang sungguh-sungguh dia banyak tantangan, tetapi dia tetap percaya kepada Yesus dan dia bertahan karena punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat semua itu dan kalau kita simpulkan bahwa kemurnian iman Kristen adalah percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya sumber pengharapan akan keselamatan. Kebangkitannya dari antara orang mati telah memperbarui iman Kristen bahwa kita percaya kepada Allah yang hidup. Kemurnian iman Kristen adalah iman yang sudah berhasil melewati sebuah proses yang disebut pencobaan. Memandang positif setiap pencobaan yaitu untuk menentukan nilai, mutu, dan kualitas keimanan kita. Bagaimana dengan iman kita? Apakah iman kita kepada Kristus benar-benar murni? Itu akan teruji di dalam perjalanan hidup kita ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini semua sedang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang membuat orang bergumul. Pada umumnya orang pada bergumul. Paparan virus corona malah semakin tambah tinggi. Meskipun banyak yang mengalami kesembuhan, namun tidak sedikit juga yang mengalami kematian dari virus tersebut. Ditambah perekonomian semakin mengalami persoalan. PHK semakin banyak karena perusahaan-perusahaan banyak yang kolab, mengalami gulung tikar, akhirnya berhenti produksi. Harga-harga semua bahan semakin naik. Sementara banyak orang mengalami kesulitan untuk mencari uang. Ini semua merupakan salah satu bentuk pemurnian iman. Lalu bagaimana respon kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya? Yang pasti kita harus tetap percaya kepada Yesus dan jangan tinggalkan Tuhan dalam keadaan sesulit apapun. Yakinlah bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita dan Dia akan menolong umat-Nya tepat pada waktunya. Bila kita tetap
mempertahankan iman kita. Sekalipun dalam penderitaan, di dalam kesusahan, maka Tuhan akan memperhitungkan iman kita. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari tunjukkan kemurnian iman kita semua. Tuhan akan memberikan upah bagi orang yang setia sampai akhirnya. Maka sebagai ayat penutup, saya akan membacakan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom buat kita semuanya. Bapak Ibu mendapatkan berkat hari ini? Luar biasa. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena pemeliharaan, kekuatan, dan pertolongan daripada Tuhan. Kami boleh menikmati penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan limpah seluruh pekerjaan dan pelayanan dan keluarganya. Terima kasih kepada Engkau Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Kami menyerahkan seluruh pekerjaan kami, seluruh keluarga kami, seluruh pelayanan kami Tuhan kepada Engkau Bapa, supaya nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Roh Kudus. Haleluya. Mari arahkan seluruh pandangan-Mu kepada Tuhan yang memiliki seluruh kehidupan ini. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan perkasa, jauh